Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mut, biar hidupku berkenan padamu. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mut, biar hidupku berkenan padamu. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik gimana kabarnya? Pasti semua sehat ya? Sehat dong Kak. Bang Joko, lihat deh di sebelah sana ada apa ya? Oh iya, ada pohon Natal Kak. Ini kenapa ada di sini ya Kak? Aku tahu karena kita sudah masuk di bulan Desember Bang Joko. Dan sebentar lagi artinya kita mau merayakan Natal. Oh iya, kita akan merayakan Natal pada bulan Desember. Adik-adik sudah siap untuk menyambut Natal tahun ini? Siap dong Kak. Tapi sebelum menyambut Natal, Kania yakin nih adik-adik pasti udah lebih siap untuk ibadah online hari ini. Bang Joko udah siap? Siap Kak. Adik-adik udah siap? Kalau gitu kita mau nyanyi Bang Joko. Kita nyanyi lagu apa? Judulnya It's Good To See You Here With Me. Musik! Musik. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. Kita bernyanyi duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Kita nyanyikan lebih semangat. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh Tuhan berikan
untuk kami anak-anak Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah online kami. Tuhan yang berkati supaya kami boleh menjadi anak yang baik, anak yang mau mendengarkan dengan baik. Dan kami juga boleh memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, di atas segalanya ampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dulu. Judul lagunya Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus bahagia. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam, selamat hari Minggu, selamat Advent buat semua anak-anak sekolah Minggu HKBP Bogor. Salam sukacita untuk kita. Dan pada hari ini Amang Pendeta yakin kita semua dalam sukacita untuk beribadah bersekolah Minggu, walaupun kita masih beribadah di rumah. Dan secara khusus untuk hari ini kita memasuki Advent yang kedua. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal yang penuh dengan sukacita, di mana Natal sekolah Minggu akan dirayakan tanggal 19 dan tanggal 27. Nah, untuk sukacita kita hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi renungan bagi kita, diambil dari Matius pasal 21, dimulai dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Anak-anak sekolah Minggu dengarkan baik-baik, ikuti baca Alkitabnya di rumah. Amang Pendeta akan baca dari sini. Beginilah firman Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa,
dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia, hari ini firman Tuhan telah menyapa kita dengan judul tadi, Yesus mengutuk pohon ara. Nah, Yesus mengutuk pohon ara ini menjadi satu pelajaran bagi murid-muridnya. Mengapa harus dikutuk pohon itu? Tadi dikatakan karena Yesus pergi menemui pohon itu, ternyata pohon itu kelihatan sangat-sangat indah, daunnya lebat sekali menghijau. Ternyata tidak ada buah, satu buah pun tidak ada di sana. Nah, oleh karena itu Yesus mengutuknya, mulai hari ini engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Apa artinya ini? Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada muridnya karena mereka akan pergi ke satu kota Yerusalem. Nah, di sana Yesus mau mengajarkan kepada muridnya bahwa ternyata banyak orang-orang Yahudi, banyak orang-orang yang mengatakan dia membaca firman Tuhan, banyak mengatakan dirinya banyak melakukan doa-doa, banyak melakukan ibadah-ibadah, tetapi dia tidak berbuah dengan ibadahnya, dia tidak berbuah dengan imannya. Inilah gambaran dari pohon itu. Pohon itu sangat indah dipandang dari luar, ternyata satu pun tidak ada buahnya. Nah, demikian mau diajarkan kepada murid-muridnya, bahwa banyak orang menyatakan dirinya banyak melakukan keagamaan, doa-doa ibadah, tapi tak satu pun itu berbuah karena imannya. Nah, inilah yang dinyatakan bahwa Yesus tidak suka dengan orang-orang yang tidak berbuah. Apa yang menjadi buah di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Buah yang diminta oleh Tuhan, yang diinginkan Tuhan dari kita, orang-orang percaya, dari anak-anak sekolah minggu, dari semua yang mengaku Yesus adalah Tuhan, adalah buah-buah perilaku yang baik. Orang beriman yang benar adalah bisa melakukan yang baik bagi orang lain. Kebaikan untuk diri sendiri, kebaikan bagi orang lain. Jadi banyak orang suka kepada kita. Karena apa? Karena kita berbuah yang baik. Kita berteman baik dengan semua orang. Dengan demikian orang juga suka dengan kita. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan ternyata banyak orang yang tampak penampilan luar, kelihatan rajin baca hukum Taurat, rajin berdoa, rajin ke tempat ibadah. Ternyata mereka tidak memiliki iman sama sekali kepada Tuhan, tidak memiliki buah yang baik, bahkan mereka justru sebenarnya tidak percaya kepada Yesus. Ini yang mau ditegur oleh Yesus juga melalui kisah ini, di mana orang-orang Israel, orang-orang Yahudi menyatakan mereka itu orang beragama, orang yang senang berdoa. Tetapi apa kenyataannya? Justru mereka tidak menyambut Yesus yang datang sebagai juru selamat. Justru mereka menolaknya. Bahkan mereka sendiri mau menyingkirkannya, menyalibkannya. Dan inilah yang mau diajak juga kepada kita, anak-anak sekolah minggu. Sekarang kita masuk pada minggu Advent, menantikan datangnya keselamatan, menantikan Yesus sebagai juru selamat kita datang kedua kali. Kedatangan Yesus yang pertama sekali itu sudah nyata, dan itulah yang kita rayakan nanti pada Natal. Dan sekarang kita diajak untuk menantikan Yesus dengan sukacita, menantikan Yesus dengan berbuah yang baik. Lakukan
yang baik kepada semua orang. Kasihilah semua orang. Itulah tandanya orang-orang percaya. Itu tandanya anak Tuhan. Dan dikatakan Yesus tadi di sini, ketika murid-muridnya tercengang melihat kejadian itu karena Yesus mengutuknya. Mulai hari ini kamu tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, katanya kepada pohon ara itu. Murid-murid tercengang. Kok bisa sekonyong-konyong seketika itu juga bisa layu dan kering pohon itu? Yesus mau mengajarkan kembali. Tadi dikatakan di sana bahwa kamu bisa melakukan banyak hal. Kamu bisa melakukan banyak hal. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah ke laut, maka beranjaklah gunung itu ke laut. Artinya apa? Yesus mau mengatakan sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, jangan ragu dengan imanmu. Jangan ragu dengan firman Tuhan yang kamu terima. Jangan ragu untuk percaya kepada Yesus. Jangan ragu keselamatan di dalam Yesus. Jangan ragu untuk menyambut Tuhan. Ini yang menjadi satu pesan khusus bagi anak-anak sekolah minggu. Jangan pernah ragu untuk berdoa. Di sini juga dikatakan tadi bahwa apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Doa kita itu sungguh luar biasa, anak-anak sekolah minggu ya. Doa kita itu luar biasa. Doa itu ada kuasanya. Tuhan yang menjanjikan apapun yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu menerimanya. Dengan doa kita mampu melakukan banyak hal kebaikan. Dengan doa kita dimampukan menerima berkat Tuhan juga. Dengan doa kita bisa semakin yakin dengan apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Dengan demikian anak-anak sekolah minggu melalui Advent kedua ini dipersiapkan oleh firman Tuhan ini untuk siap menjadi anak-anak yang hebat di dalam imannya. Anak-anak yang Tuhan hebat di dalam doa-doanya. Jadi anak-anak sekolah minggu siap melakukan segala kebaikan. Karena Tuhan akan memberkati semua orang. Dan di sini juga kenapa dikatakan tadi pohon. Pohon itu digambarkan sebagai gambaran kehidupan manusia. Yang didentikan tadi pohon tidak berbuah, maka pohon itu dikutuk dan tidak berbuah selamanya, layu dan kering. Dan ini juga menggambarkan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita sebagai anak Tuhan tidak berbuah yang baik, tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, maka hidup kita ini seperti pohon yang layu. Siapa yang pernah melihat pohon yang lebat daunnya? Pasti pernah semua melihatnya kan? Siapa yang pernah melihat pohon yang berbuah lebat juga? Pasti semua senang melihat pohon yang berbuah lebat. Misalnya pohon mangga, ya, pohon rambutan, pohon jambu, dan banyak lagi pohon. Ketika kita melihat buahnya lebat, maka kita tertarik untuk menikmatinya. Demikian halnya anak-anak Tuhan. Tuhan menginginkan semua anak-anak sekolah minggu akan berbuah yang baik dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyenangkan semua orang, menyenangkan orang tua. Jadi anak-anak Tuhan harus menjadi orang yang selalu berbuah dengan melakukan yang baik, menyenangkan hati Tuhan. Orang percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh ragu, yakin dengan doanya. Jadi kalau kita berdoa itu yakin dengan doanya.
Makanya kita katakan dalam doa itu, dalam nama Yesus aku berdoa. Itu tadi Tuhan katakan juga dalam firman ini, apa saja kau minta dalam namaku. Makanya orang-orang Kristen, kita anak-anak Tuhan selalu mengakhiri doa dengan dalam nama Tuhan Yesus. Dan diakhiri lagi dengan kata amin. Kata amin itulah yang menyatakan kepastian. Itulah yang sesungguhnya yang kuserahkan kepada Tuhan. Itu yang sesungguhnya ku minta dari Tuhan. Dan itulah yang sesungguhnya kuharapkan dari Tuhan. Dan amin itulah yang sesungguhnya aku di hadapan Tuhan. Dan itulah sesungguhnya kuasa Tuhan yang kupercaya. Jadi di sini firman Tuhan mengajak kita anak-anak sekolah minggu, ya, jadilah yang Tuhan inginkan sebagai anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan yang berbuah baik, anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan bertumbuh menjadi anak yang hebat di dalam kasih Tuhan. Jadi berbuah dengan melakukan kebaikan-kebaikan, karena dengan demikian kita semua menjadi orang yang berguna, orang yang berguna di hadapan Tuhan. Orang yang berguna, membanggakan orang tua, menyenangkan teman-teman kita, menyenangkan semua orang. Itulah kehadiran anak-anak Tuhan di tengah dunia ini. Jadilah berkat bagi semua orang, berguna dengan buah-buah kebaikan melalui berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bersiaplah untuk berbuah, ya. Bersiaplah untuk berbuah yang lebih baik lagi, dan bertumbuhlah untuk dibentuk Tuhan menjadi anak yang hebat. Jadi sambut Tuhan Yesus melalui Advent ini, karena Tuhan akan selalu memberkati orang yang menyambutnya dengan sukacita, sehingga semua anak-anak sekolah minggu mampu menyatakan imannya dan menyatakan segala kebaikan Tuhan di dalam hidupnya melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Saya yakin sekolah minggu HKBP Bogor adalah sekolah minggu yang baik dan sudah diberkati Tuhan dan siap dibentuk Tuhan menjadi apa yang Tuhan inginkan. Jadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi sukacita bagi kami. Dan inilah penuntun kami untuk siap berbuah lebih baik lagi dan membuahkan kebaikan bagi semua orang dan menyenangkan hati Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu, anak-anak yang berguna di tengah dunia ini dan bertumbuh untuk dibentuk Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan sambil memuji nama Tuhan. Kita mau bernyanyi Hatiku Percaya. Musik Bang. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, tiap gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih penuh semangat. Tuhanlah
pada gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai engkau dengan damai sejahtera. Amin. 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 Salam untuk kita semuanya. Papa mengirimkan kado ulang tahun sampai ke rumah. Ucok senang sekali. Lulus ujian pada saat ujian kenaikan status taekwondo. Memiliki teman dan sahabat, keluarga yang saling menyayangi. Opung bisa pulang saat saya ulang tahun dan Opung sehat selalu. Merayakan Natal bersama keluargaku di kediaman opungku. Bentar lagi Natal akan tiba. Saya berharap bisa ke gereja bersama teman-teman dan keluarga. Aku tidak terkena corona, sehingga aku bisa sehat-sehat selalu. Bahagiakan Tuhan Yesus saat lomba cerita Alkitab
Saya mendapatkan juara 1. Tuhan beri kesehatan selama pandemi COVID-19. Saya diberi kesempatan untuk kembali ujian. Saya senang sekali. Opung di kampung sudah sembuh dari penyakitnya. Berlibur bersama keluarga di kampung. Saya bersyukur diberi kesehatan sampai hari ini. Diberikan kesehatan, jauhkan dari virus COVID-19. Saya bersyukur karena ada keluarga yang baik telah mengasihiku sepanjang umur hidupku. Dan saya sehat, dan semua keluarga sehat, dan walaupun saya di Banjarmasin sudah bangun dari kursi roda dan sudah bisa berjalan kembali. Papi saya dapat operasi dengan lancar dan juga kami bisa berkumpul kembali seperti semula. Saya berkumpul dengan keluarga dan Opu sebentar lagi datang ke Bogor. Mempunyai keluarga dan diberikan kasih dan karunia oleh Tuhan. Dapat bersekolah, dapat berkumpul bersama keluarga, diberikan kesehatan, memiliki orang tua yang sayang aku, masih bisa makan makanan yang bergizi, masih bisa ujian sekolah negeri, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sekolah minggu lagi bertemu teman-teman dan kakak abang sekolah minggu. Aku akan berlibur bersama keluargaku. Saya bersyukur diberi kesehatan oleh Tuhan, diberi keluarga yang lengkap. Merayakan hari Natal di Pekanbaru. Dan keluarga diberi kesehatan dan panjang umur, terutama mama yang sering sakit. Semoga mama lekas sembuh seperti dulu. Saya dan keluarga diberikan kesehatan selama pandemi ini. Saya sehat selalu.